Ini adalah di channel untuk cerita kesedihan, sharing kebahagiaan, dan berbagi pengalaman. Sebelum mulai, Di mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir ke sini. Pencet lonceng, klik like, dan sebarin di channel ini. Semoga kalian suka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama di sini. Semoga teman-teman di sana sehat semua ya, karena sehat itu sekarang kayaknya paling penting. Kalau teman-teman semua sehat, teman-teman punya waktu, teman-teman punya mood, teman-teman punya kebahagiaan, teman-teman bisa melakukan apa aja dan bisa mengejar impian teman-teman semua. Nah, di sini dia akan menge-share ilmu yang namanya produksi. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan nih ya, teman-teman bermulai dari menjadi seorang reseller, ini khususnya untuk fashion planner ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman semua bermula dari reseller yang menjualkan barang produk orang, terus teman-teman ternyata melihat marketnya sangat besar, sangat bagus, dan teman-teman berpikiran untuk memproduksi bajunya sendiri, itu dia akan nge-share rahasia-rahasia, bukan rahasia-rahasia juga sih, ilmu-ilmu untuk produksi sebelum teman-teman benar-benar terjun yang namanya produksi. Karena jangan salah, produksi itu tidak selalu lebih murah dari yang namanya kulaan. Produksi akan murah jika teman-teman memproduksi secara banyak atau secara massal. Kalau misalkan teman-teman membeli cuma 1, 2, 3, atau misalkan cuma 5, 6 gitu. Apalagi kalau misalkan di fashion, teman-teman maunya itu campur motif, campur model, itu dengan produksi akan jauh lebih mahal. Malah jatuhnya akan sangat-sangat amat lebih mahal kalau misalkan kayak gitu. Dan lebih baik ke arah kulaan atau mencari supplier atau mencari tangan pertama buat menjadi pemasok produk teman-teman semua. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pede, marketnya sudah terbentuk, terus teman-teman sekiranya kayaknya untuk pasaran produk baju aku ini cocoknya model-model baju seperti ini karena peminatnya sangat banyak. Nah, itu baru teman-teman boleh dan berani untuk produksi. Nah, jadi sekarang dia akan menjelaskan beberapa poin-poin utama yang harus teman-teman ingat untuk produksi. Nah, disclaimer dulu, ini adalah video yang dibuat berdasarkan pengalaman Di sendiri, dan ini adalah untuk produksi fashion atau produksi baju-baju, terlebihnya baju-baju wanita ya, yang tentunya juga di beberapa bulan ini, akhir-akhir ini sudah merasakan. Jadi dia cuma pengen share dan cerita aja dunia produksi. Jadi dulu juga The Fashion itu awalnya masih mengambil, tapi akhirnya kita melakukan keputusan yang sangat berani untuk berproduksi. Tapi teman-teman ya, jangan pernah takut kalau misalkan dalam dunia berbisnis, apalagi takut mencoba, karena kita nggak pernah akan tahu kemampuan kita itu seberapa atau kemampuan batas maksimal kalian seberapa sebelum kalian semua mencoba itu. Jadi kalau misalkan kalian takut-takut atau segala macem, ya kalian nggak pernah akan tahu kemampuan kalian seperti apa. Dan kemampuan kalian itu sebenarnya sangat luar biasa. Sayangnya kemampuan kalian itu terhalang oleh yang namanya takut dan khawatir dan kurang percaya diri. Kalian tidak percaya terhadap kekuatan yang ada. Misalkan nih sebenarnya ya, kalau misalkan tiba-tiba ada barang banyak, terus kalian udah takut banget nih gak bisa jualan, padahal itu tandanya kalian meragukan diri kalian sendiri untuk berjualan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kalian pengen berusaha dan kalian mencari cara, mau belajar secara otodidak, cari pengalaman orang lain, itu pasti bisa. Kalian punya kemampuan di situ. Jadi jangan ragu. Tapi kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, ya sudah, lebih baik cari supplier atau tangan pertama untuk berjualan. Diingetin lagi, ini hanya untuk fashion planner ya. Jadi pertama yang perlu teman-teman ketahuin, kalau misalkan teman-teman mau beli kain, itu harganya sangat jauh lebih murah kalau misalkan teman-teman beli 1 roll daripada teman-teman beli ecer. Tentu dong ya, kalau misalkan 1 roll itu
ya satu roll itu teman-teman beli. Dan biasanya walaupun teman-teman beli dengan kualitas yang sangat bagus, itu tidak menutup kemungkinan kain di dalam tersebut itu masih ada yang cacat walaupun hanya sangat amat sedikit ataupun rusak. Itu kenapa kalau misalkan harga roll bisa jauh-jauh lebih murah. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kain itu sudah ada tingkatannya, ada tingkatan yang namanya grade A. Grade A itu, kain grade A itu adalah di dalam satu roll itu terdapat satu kain yang sangat panjang tanpa putus dengan tidak ada kerusakan atau tidak ada salah printing, tidak ada sobek, tidak ada apapun. Jadi kalau misalkan dalam satu roll itu full kain semua tanpa putus di tengahnya, itu biasanya disebut kain grade A. Sedangkan ada juga yang namanya kain grade B, itu sebenarnya dia tidak ada reject kain, tidak kotor, tidak bolong ataupun tidak ada printing yang salah, tapi dia hanya misalkan panjangnya itu 100 meter, tapi dia berisi dari potongan-potongan, misalkan 20 meter, terus habis itu terpotong lagi 30 meter, terpotong lagi 40 meter. Nah, potongan-potongan ini disebut grade B atau joint piece. Nah, yang akhirnya yang terakhir adalah BS atau sisa kain. BS biasanya jauh lebih murah, tapi itu biasanya ada nodanya, salah printnya, atau misalkan ada cacat-cacat yang bisa yang ada di kain tersebut, makanya diklasifikasikan sebagai kain roll BS gitu. Kenapa kain yang panjang dan tidak putus itu lebih membantu dalam menghemat kain dalam produksi? Yaitu karena misalkan ya dalam sistem pemotongan itu ini dijadiin secara awam aja ya, di dalam potongan itu kan nanti akan dilempit barang-barang ya Kak saya untuk dalam proses pemotongan produksi itu. Nah, biasanya dalam lipatan-lipatan itu kalau misalkan dia tidak terputus, lipatannya itu kan akan menjadi menyambung ya. Misalkan ini lipatan. Kalau misalkan dia terputus, berarti kan cuman ada ini dan ini kainnya. Tapi kalau dia nyambung, dia akan ada dari sini segini kan. Nah, bisa jadi kalau misalkan tidak terputus ada kain segini, ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi satu baju lagi. Sedangkan kalau misalkan itu terputus jadi kainnya begini, dua begini, nah itu tidak bisa digunakan untuk menjadi baju lagi. Itu makanya kenapa kalau misalkan yang grade A itu sangat panjang, dan biasanya semakin panjang kita beli itu semakin bisa menghemat kain, karena sisa-sisa tadi itu bisa dimanfaatkan lagi, misalkan untuk menjadi lengan atau untuk menjadi celana atau yang lain-lainnya. Nah, itu kalau misalkan roll sangat panjang, sisa-sisa tersebut akan juga banyak sehingga bisa menjadi beberapa baju lagi. Itu kenapa kalau misalkan untuk produksi, semakin banyak kaksai produksi itu akan semakin menghemat, dan tentunya untuk jasa jahit pun akan lebih murah kalau misalkan produksi dengan sangat banyak. Karena sebenarnya kita memula dengan bentuk yang sama untuk dipotong bareng-bareng dengan jumlah yang sudah sangat banyak gitu. Jadi jasa potongnya, jasa polanya itu cuma sekali untuk banyak model baju. Tapi kalau misalkan sedikit, itu kan jasa potong untuk 15 baju misalkan, cuman 15 baju gitu, dengan jasa potong yang untuk langsung 150 baju, tentunya harganya juga akan berbeda. Makanya sebenarnya kalau prinsip produksi itu lebih baik Kak Sai semua itu produksi yang banyak, jangan yang sedikit-sedikit gitu. Terus yang kedua, Kak Sai semua juga tahu kalau misalkan dari The Fashion itu juga punya konveksi sendiri ya. Jadi menawarkan Kak Sai untuk yang sudah berani berproduksi. Bedanya karena The Fashion itu juga menjual alat-alat, bukan menjual alat-alat ya, menjual ready stock. Jadi Kak Sai di sini The Fashion juga menyediakan kainnya. Jadi Kak Sai bisa memilih kain langsung dari The Fashion dengan syarat memang kita sekarang mulai memilih customer-customer yang mau menjahitkan secara satu roll gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk The Fashion membantu Kak Sai produksi sedikit-sedikit dengan minimal 15 baju untuk satu size dan satu model dengan satu warna benang gitu. Nah, kalau misalkan kayak jahitan obras yang di dalam, itu warnanya nggak masalah karena nggak kelihatan. Kenapa harus satu warna benang? Satu warna benang itu warna jahitan yang di luar ini ya Kak Sai, karena biasanya
Ini yang seperti ini. Nah, warna benang ini itu kan harus menyesuaikan dengan kain. Kalau misalkan Kak Sai mau bermacam-macam motif kainnya, kain dari Kak Sai dan Kak Sai mau bermacam-macam motif, itu juga boleh dari The Fashion, minimal 15, asalkan warna benangnya Kak Sai mau sama. Misalkan Kak Sai sama-sama berbagai macam motif tapi warna basicnya itu navy gitu kan, kita bisa pakai benang warna yang sama. Nah, itu juga boleh. Nah, itu kenapa syaratnya untuk berproduksi di The Fashion itu minimal 15 dengan dengan warna benang yang sama gitu. Nah, macam-macam kain yang ready di The Fashion itu banyak sih sebenarnya. Sebenarnya bisa dilihat dari katalog The Fashion. Rata-rata yang biasa kita gunakan itu kita akan selalu ada ready stoknya. Misalkan seperti rayon viskos. Kita untuk rayon cuman hanya menggunakan rayon viskos ya Kak Sai. Jadi kita nggak menggunakan rayon santung ya, istilahnya rayon santung. Memang harganya lebih murah tapi kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan rayon viskos yang biasanya diproduksi oleh pabrik. Kalau misalkan rayon santung itu biasanya diproduksi secara handmade atau secara tangan manusia gitu. Nah, untuk rayon viskos itu ada polos dan ada motif. Ini misalkan polosnya setebal ini ya Kak Sai, ini biasanya kita pakai ini jadi masker. Ini misalkan yang admin pakai. Terus habis itu kalau yang motif misalkan ini yang di kantong seperti ini motif rayon. Nah, kalau misalkan rayon viskos ataupun polos itu tuh biasa kita produksi untuk barang-barang The Fashion sendiri. Jadi bisa Kak Sai kalau misalkan mau order, nanti misalkan bisa kebetulan admin Dila sendiri yang bakal megang untuk konveksi, bisa nanti kita fotokan pilihan motif-motifnya. Dan Kak Sai kalau mau cek jahitan atau misalkan cek bahan rayon yang kita pakai itu sebagus apa, bisa langsung order aja dulu bijian ke The Fashion. Nanti Kak Sai biar ada gambaran, oh jahitannya seperti ini dan rayonnya sebagus itu gitu. Yang sering kita pakai lagi buat polosan itu biasanya Lady Zara. Ini untuk gamis-gamis polos kita biasa pakai Lady Zara. Nah, Lady Zara itu bagus, bentuknya kayak mouse crepe. Tapi kalau mouse crepe itu kasar, jauh lebih kasar dibanding Lady Zara. Walaupun mouse crepe itu juga sebenarnya nggak kasar-kasar banget, maksudnya biasa aja. Cuman Lady Zara itu jauh lebih premium dan lebih lembut. Tapi seratnya seperti mouse crepe, seperti woolly crepe itu. Pokoknya yang berbentuk crepe-crepe itu karena dia bahannya bertekstur. Nah, itu yang namanya woolly crepe, itty crepe gitu-gitu. Lady Zara itu yang paling lembut. Bawahnya Lady Zara menurut admin Dila itu adalah itty crepe yang premium. Terus habis itu di bawahnya lagi ada woolly crepe, yang paling bawah itu mouse crepe. Tapi kadang-kadang ada woolly crepe yang sangat premium, itu tuh sebanding sama itty crepe gitu. Tapi tergantung kesukaan, karena kadang-kadang ada yang nggak terlalu suka terlalu lembut gitu, ada yang suka agak kaku itu biasanya kita tawarkan ke itty crepe itu udah bagus banget. Atau Lady Zara itu brand all shop itu kebiasaan menggunakan Lady Zara. Nah, kita biasanya selalu menggunakan itu gitu. Nah, terus ada juga yang lagi ngehit sekarang itu rayon twill. Rayon twill itu adalah rayon yang bersifatnya itu seratnya miring. Dia biasanya suka disamain sama bahan kain Tory Burch ya, atau Torino. Dia lembut, adem, dia lebih kayak rayon tapi tebel. Kalau rayon biasa atau rayon viskos yang biasa kita pakai itu memang lebih tipis dibanding rayon twill. Kalau rayon twill ini tebel banget, terus tapi dia seadem rayon yang biasa kita pakai. Tapi memang harganya lebih premium dibanding rayon biasa. Ini rayon twill. Rayon twill tuh juga ada yang, setahu admin Dila itu ada yang polos, ada yang motif. Cuman juga masih jarang sih yang motif. Nah, rayon twill ini nanti bakalan ada temennya namanya Shakila juga. Ya, nggak beda jauh sih sama rayon twill ini. Cuman dia lebih panas. Kandungan plastiknya atau kandungan kandungan bahan sintetisnya lebih banyak kalau pakai Shakila dibanding rayon twill. Jadi kalau misalkan bahan sintetisnya lebih banyak lagi, itu akan membuat kain itu jauh lebih panas. Kalau misalkan kayak ini kan 100% dari katun kapas yang alami, jadinya dia lebih menyerap keringat dan lebih dingin. Memang kelemahannya ada penyusutan sedikit setelah pertama kali dicuci, tapi semakin premium rayonnya itu penyusutannya semakin sedikit gitu.
Nah kalau misalkan untuk yang santung, biasanya rayon santung yang handmade itu biasanya penyusutannya jauh lebih banyak dibanding rayon viskos. Nah bahan lain yang biasa dipakai sama The Fashion itu adalah Wolfish atau Mona Lisa. Wolfish atau Mona Lisa itu sebenarnya 11-12, dia nggak begitu beda. Kita pakai motif ataupun pakai yang polos. Nah kalau misalkan Wolfish itu dia memang lebih tebal dan karena memang lebih ke untuk lebih mewah. Jadi motifnya lebih cantik, lebih menyala, lebih mewah, itu Wolfish. Dia nggak panas, tapi juga nggak seadem rayon, tapi dia nggak panas. Jadi Mona Lisa tuh biasanya untuk pesta, untuk arisan, untuk kondangan, karena dia bahannya tuh nggak gerah bikin keringetan gitu, enggak. Tetap adem, nggak gerah, tapi juga nggak seadem rayon. Itu yang namanya Mona Lisa gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk produksi, syaratnya di The Fashion setelah Kak Sai tahu, memang prinsipnya produksi itu memang lebih banyak, lebih murah. Nah kalau misalkan untuk gambaran, banyak banget nih yang suka tanya sama admin Dila, kalau misalkan gamis itu pemakaian berapa? Oke, gamis itu semua pemakaian tergantung model dan tergantung kuantitas. Semakin kuantitas Kak Sai banyak, semakin bisa menghemat kain. Kain 5 cm, 10 cm lebih hemat itu sangat berarti loh Kak Sai. Jadi kalau misalkan yang ini model ini pemakaian 2,1 meter, yang model ini pemakaian 2,2 meter, itu sangat berharga 10 cm di kain, karena 10 cm itu sepanjang lebar kain. Jadi lebar kain itu biasanya 150 cm, jadi 1,5 meter. Jadi bayangkan itu sekitar 1,5 meter kali 10 cm, itu lumayan banget. Bisa misalkan buat kerah, detail kerah gitu-gitu. Jadi bener-bener tergantung sama model. Cuman rata-rata gamis itu sekitar 2,4 sampai 2,6, 2,7 meter. Tergantung model. Kadang-kadang ada yang mau roknya sangat besar, kadang-kadang ada yang mau simple, kadang-kadang ada yang mau pakai rempel-rempel di sini, dan itu semua mempengaruhi. Jumlah pemakaian kain. Jadi pastikan modelnya apa dulu dan jumlahnya berapa sebelum mau produksi, karena itu sangat amat menentukan. Kalau tunik itu bisa dibilang sekitar 2,1, 2,2 meter. Balik lagi ya, tergantung model juga ya, tapi rata-rata segitu. Atasan bisa 1,6, 1,7, 1,8 untuk yang blus ya. Balik lagi tergantung model dan tergantung size. Size LD 110, LD 120 itu juga sangat sangat mempengaruhi model kain yang bakalan Kak Sai pakai, atau jumlah kain yang bakalan Kak Sai pakai gitu. Tadi tunik udah, kalau celana itu paling sekitar 1,2, 1,1 itu udah aman. Kantong saku celana itu juga mempengaruhi pemakaian kain, dan itu juga lumayan banyak. Jadi kalau misalkan ada kantongnya, itu bisa mempengaruhi sekitar 10 cm sampai 15 cm. Tergantung jumlah sakunya Kak Sai berapa. Jadi kalau misalkan celana ada sakunya, itu jauh lebih boros dibanding yang tidak ada sakunya. Bahkan seperti tali celana, tali kolor itu juga mempengaruhi pemakaian kain. Jadi sekali lagi, kalau misalkan mau produksi kain dengan itu, pasti harus dijawab dulu kuantitasnya berapa dan modelnya seperti apa. Rok juga kurang lebih sama seperti celana, tapi dia akan lebih besar. Tergantung Kak Sai mau lebar bawah roknya itu seperti apa gitu. Daster juga tergantung. Daster bisa seperti blus, kalau misalkan dia agak ramping, cuman agak lebih panjang daripada blus. Bisa juga seperti tunik kalau misalkan agak berempel-rempel begitu. Tapi kalau misalkan daster itu kan karena dia biasanya lengannya pendek, jadi pastinya biasanya sekitar 10 cm sampai 20 cm lebih irit dibanding tunik yang lengan panjang ya. Tunik yang lengan panjang itu tadi yang admin Dila jelasin, itu kemeja lengan panjang dan tunik lengan panjang gitu. Kalau misalkan daster gitu pemakaiannya, bahkan yang midi yang bentuk kotak biasa gitu, kayak misalkan yang biasa kita pakai, itu tuh cuman sekitar kurang lebih 1,5-an meter, 1,4-an meter. Itu tergantung LD. Nanti LD-nya semakin besar, pemakaian semakin banyak, dan tentunya detail-detail khusus yang pengen dipakai aksesoris, misalkan kayak kerah, tali pinggang,
terus rempel misalkan, atau ada kerut-kerutnya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi pemakaian kain. Nah, Admin Dila berharap penjelasan yang agak panjang ini bisa dicerna dengan baik sebelum Kak Sai benar-benar memperhitungkan yang namanya produksi atau tidak produksi. Jadi kalau misalkan Kak Sai beli eceran meter, tentu harganya jauh lebih mahal dengan harga yang roll. Untuk gambarannya saja, misalkan untuk rayon eceran bisa di angka 28.000, 27.000, bahkan ada yang sampai 30.000. Sedangkan kalau misalkan beli satu roll itu rata-rata bisa di harga 21.000, itu yang udah super premium. Ada juga yang kadang-kadang sampai 19.000 gitu. Tergantung motif-motifnya juga dan tergantung kualitasnya. Dan tergantung gramasi. Gramasi itu adalah ketebalan kain. Jadi kalau di rayon, di Wolfish, di Mona Lisa itu juga ada ketebalan kain atau yang disebut gramasi. Ada juga yang disebut kain lokal ataupun kain impor. Biasanya itu juga membedakan harganya walaupun selisihnya nggak begitu banyak. Gitu Kak Sai. Jadi banyak banget yang harus Kak Sai pikirin untuk produksi ya Kak Sai. Jadi dipikirin baik-baik apakah mau produksi ataupun kulaan dari supplier atau dari tangan pertama gitu. Kalau misalkan memang mau produksi, Kak Sai bidik marketnya, ada brandnya, dengan foto yang original, terus dengan sangat bagus, dikemas secara apik, itu lebih bagus produksi. Tapi kalau misalkan Kak Sai belum mampu ke arah situ, lebih bagus mencari supplier atau tangan pertama. Terus Kak Sai bisa modifikasi sedikit sehingga itu nanti bisa menjadi seperti terlihat produk kalian, seperti kalian itu pemilik atau handmade atau produksi sendiri produk tersebut, walaupun sebenarnya Kak Sai itu mengambil dari supplier lain, itu bisa gitu. Nah, jadi sekian dulu ilmu yang Admin Dila share, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa kalau misalkan Kak Sai semua itu mau mau produksi, The Fashion juga bisa memproduksikan gitu. Ini Instagramnya di konveksijahitan.solo gitu Kak Sai. Oke deh, sekian dari Admin Dila. Terima kasih.